juga pelanggaran transaksi elektronik ini semakin mengemuka dan menjadi sebuah konsumen ya, yang berada di dalam bursa berjangka komoditi dalam hal ini. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu secara historical di tahun 2020. Kita melihat kenapa ini menjadi masalah besar dan kenapa ini menjadi tema hari ini. Bukan jadi kenapa kita baru bahas sekarang bukan sebelum-sebelumnya, ya karena memang ada beberapa kasus yang mengemuka ya sepanjang tahun 2020. Kita lihat sepanjang tahun 2020 atau mungkin sebelum itu ya. Jadi mungkin tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Asturwan bagaimana kemudian bursa berjangka komoditi ini secara struktur berada dalam pengawasan Bapepti yang mana itu berada dalam Kementerian Perdagangan. Nah, secara filosofis ini kenapa dimasukkan ke Kementerian Perdagangan adalah karena memang ya kita bicara mengenai komoditas ya secara umum, dan ya tentunya dalam hal ini supaya inline dengan tugas Kementerian Perdagangan, maka ini prinsip atau fungsi pengawasannya pun di bawah satu dirjen Bapepti. Nah, memasuki tahun 2020 sebagaimana prolog awal saya tadi, kita tahu sekali bahwa COVID ini merubah game plan ya sepanjang tahun 2020 ya, proses-proses pertumbuhan yang kita nantikan sepanjang tahun 2020 terutama pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan industri itu sedikit banyak tertahan. Ada disrupsi di sini. Tapi di sisi yang lain ini menghadirkan peluang-peluang di sektor-sektor yang lain. Secara spesifik kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 sektor jasa kesehatan, sektor pertanian dan juga ICT ini tumbuh secara cukup baik gitu. Nah, secara umum kalau kita bicara mengenai perkembangan di sektor ICT, nah karakter dari sektor ICT ini adalah sebagai hub untuk sektor yang lain, artinya dia sebagai platform. Dan oleh karenanya kita melihat bahwa sektor-sektor yang sangat terkait dengan pertumbuhan ICT sepanjang tahun 2020 ini tumbuhnya cukup signifikan. Ya. Dalam beberapa temuan anekdotal kami di beberapa platform fintech misalnya, ini terjadi peningkatan transaksi hingga ratusan %. Dan kita juga melihat bahwa apa yang kita alami sekarang, ya kita bertemu secara online, kita kemudian bekerja secara work from home, ini merupakan suatu proses yang ya menurut kami ini adalah sebuah percepatan the future of works. Nah, percepatan the future of works ini bukannya tanpa masalah. Ya, di satu sisi itu menghadirkan peluang-peluang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, termasuk di dalamnya adalah kalau kita lihat data di bursa berjangka komoditi, ini terjadi peningkatan transaksi yang lumayan, gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ya, ada kegagapan dalam mengelola dan juga memetakan, ya, teknologi sebagai backbone-nya. Nah, saya juga ingat, ya, di awal tahun 2000-an, 2002-2003, ya, ini terjadi juga sebuah permasalahan ya dikarenakan karena misinformasi. Waktu itu belum ada undang-undang ITE. Ya, karena misinformasi sebenarnya bukan ke arah hoax, tapi di mana ada informasi-informasi yang seharusnya disampaikan tetapi tidak disampaikan kepada konsumen. Ada euforia pada saat itu dan pada akhirnya ketika para konsumen memiliki literasi keuangan yang sangat minimal, ada permasalahan di sisi redemption reksadana di awal tahun 2000-an, 2002-2003. Dan sepertinya ini akan terjadi lagi di tahun 2020 karena kita juga melihat ada perkembangan investor generasi corona, ya, di mana kalau kita lihat perbandingan antara inflasi di asset prices dengan inflasi di real sector tebal, ya, gapnya. Artinya apa? Artinya perkembangan dari sektor keuangan yang mana sebelumnya sebagaimana disampaikan oleh Pak Asturwan sudah ada decoupling antara real sector and financial sector. Bahkan saya ingat pada tahun 2005 dalam sebuah seminar Gubernur Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan bahwa kita ini ibarat pesawat jet, ada dua engine, satu engine adalah sektor finansial, yang satu lagi sektor real, tetapi kita hanya hidup di satu engine saja, gitu ya. Ini sebenarnya secara tidak langsung kita bisa melihat betapa rapuhnya gitu ya, fondasi perekonomian ya dalam konteks itu. Nah, dan ini semakin jauh ya ada decoupling jadi dari sisi asset prices dan juga real inflation yang diakibatkan karena adanya peningkatan ya secara dinamis di sektor keuangan. Dalam hal ini bursa berjangka komoditi yang menjadi topik kita kali ini juga tidak terkecuali gitu ya, masuk juga dalam proses peningkatan itu. Nah, masalahnya kalau kita bandingkan data sekali lagi
ya. Di tahun 2019 Bapepti itu memblokir 58 situs yang dianggap menipu atau melakukan penipuan, menyebarkan hoax dan seterusnya. Terkait dengan proses penggiringan opini dan sebagaimana yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Jenderal Ito. 58 di tahun 2019. Di tahun 2020 ada 1991 ya, atau bahkan hampir 2000 situs yang harus diblok. Karena memang sangat dinamis sekali gitu, dengan berkembangnya demand dari generasi corona ini. Ya, jadi kalau kita bicara middle class atau proporsi income, ini sebenarnya kita harus treat with careful, gitu ya. Tidak artinya bahwa sepanjang tahun 2020 ya, konsumsi kita atau masyarakat mengalami penurunan daya beli, nggak selalu. Kita lihat tergantung proporsi income-nya. Kalau yang dia 20% di atas dan juga yang 40% di tengah level of income, sebenarnya mereka tidak mengalami shock yang terlalu mengkhawatirkan. Tetapi khusus yang 40% di tengah, yaitu yang middle class, ini yang cukup mengkhawatirkan adalah karena tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ada tumbuh investor generasi corona yang dipicu oleh fluktuasi yang tentunya fluktuasi positif ya, trennya agak sebenarnya kalau kita lihat trennya sangat baik sekali selepas bulan Maret ya, baik di bursa saham maupun bursa berjangka komoditi, yang itu memicu investor-investor baru untuk chip in masuk ke sana, tapi tanpa dibekali informasi yang memadai. Nah, dari situ juga kemudian muncul situs-situs yang berusaha memanfaatkan keadaan ya, ada sekitar tadi hampir 2000 situs yang harus diblokir dan bahkan mungkin bisa lebih lagi. Karena memang situasinya memang membuat konsumen yang sekarang sedang ramai-ramai bicara spending, mereka melakukan excessive spending, tapi bukan di real sector, tapi di financial sector. Begitu juga dengan kalau kita lihat tren krisis keuangan yang lalu-lalu sebenarnya, kalau kita bicara mengenai tren komoditas, ini kan sebenarnya tahun 2020 kita juga banyak dipicu oleh kenaikan harga komoditas, bahkan kenaikan ekspor. Ya, di tahun 2020, awal tahun 2021 ini dipicu juga oleh kenaikan CPO bahkan Pak Fitra, mohon maaf, Pak Fitra, mohon maaf, bisa di-unmute lagi Pak, mohon maaf. Tadi terakhir di CPO, silakan Pak. Oke, sorry. Jadi dengan adanya perkembangan harga komoditas di akhir tahun yang kemudian juga turut mengerek ekspor dan bahkan bulan Januari 2021 berdasarkan data BPS ini kita melihat bagaimana CPO juga mengerek komoditas yang lain gitu ya dari sisi ekspor dan seterusnya, dan ini memicu dinamisasi di sektor komoditas dan pada akhirnya juga kita bicara mengenai bursa berjangka. Dan ya di sisi yang lain ada banyak hal yang memang harus kita waspadai. Yang salah satunya itu banyak akun-akun penyebar hoax yang terkait dengan informasi-informasi di bursa berjangka komoditi. Tidak hanya itu ya, yang juga harus diwaspadai adalah bukan hanya informasi palsu, tetapi juga account palsu ya. Kadang-kadang mereka juga bisa menduplikasi site-site yang resmi, dia duplikasi, dia clone as if itu situsnya Bapepti, as if itu situsnya resmi broker dan seterusnya, sehingga ya harus kemudian kita waspadai lebih lanjut lagi. On top of that ya, selain juga permasalahan-permasalahan terkait dengan terkait dengan konsumen tadi, kita juga harus waspada terkait dengan wacana pencucian uang atau money laundering. Nah, sebagaimana yang kita tahu juga, kalau kita lihat dalam perkembangannya kan tahun 2008 dengan the global financial crisis tahun 2008 itu juga memicu sebuah disrupsi yang lain. Nah, itu disrupsinya adalah dari si prinsipnya ini sebenarnya lebih ke Austrian view. Bagaimana ada satu atau sekelompok orang yang kemudian menghadirkan sebuah alternatif pembayaran baru yang dalam bentuk yang didukung oleh teknologi blockchain. Nah, dalam hal ini cryptocurrency ya, sebagaimana yang kita tahu itu dipicu oleh seseorang atau sekelompok orang, kita tidak pernah tahu. Satoshi Nakamoto ini kita tidak pernah tahu itu bentuknya seperti apa. Tapi Satoshi Nakamoto ini memicu dengan adanya krisis di tahun 2008 menghadirkan sebuah alternatif baru yang dinamakan Bitcoin ya, dengan berbekal teknologi blockchain. Ini adalah salah satu bentuk desentralisasi
sektor keuangan yang cukup masif, dan sebagaimana yang kita tahu Bitcoin sekarang juga sudah diakomodasi oleh Bapepti. Nah, tapi di sisi yang lain ya, karena kita bicara mengenai cryptocurrency, di sini kita juga bicara kemungkinan atau possibility dari money laundering melalui ya peer-to-peer sistem seperti ini. Ini kan kebijakan desentralisasi tanpa ada otoritas gitu ya. Kalau kita bicara mengenai public ledger dan teknologi blockchain, ini bisa memicu money laundering ya, yang mana ini merupakan bentuk yang paling advance dalam money laundering ya, sebagaimana yang juga harus kita ketahui. Tetapi di sisi yang lain ya, ini kan juga sebenarnya kita sudah diwanti-wanti oleh FATF ya, Financial Authority Task Force ya, mewanti-wanti memang ada kemungkinan money laundering ini selama pandemi ya, juga dipicu oleh perkembangan terkini dari cryptocurrency dan seterusnya. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya yang harus kita adopsi juga adalah if you cannot beat them, you join gitu. You use their technology, you fight fire with fire. Dalam hal ini teknologi blockchain yang sebenarnya menghantui ya dalam konteks kebijakan moneter dan juga dalam konteks pengawasan ya dari sisi money laundering, ini juga bisa digunakan untuk kemudian menghadirkan transparansi gitu. Jadi blockchain di sini yang menjadi semacam pro kontra, tapi ini juga bisa digunakan dalam prinsip-prinsip pengambilan kebijakan ya, kemudian bisa digunakan dalam sistem keuangan juga untuk menghadirkan transparansi. Dan sehingga yang tadi dikhawatirkan terkait dengan money laundering dan seterusnya, itu kemudian bisa dieliminir. Saya rasa itu Pak Jerry, karena waktu saya tidak banyak. Jadi secara umum kita melihat bahwa ada perkembangan yang cukup baik ya dari sisi bursa berjangka. Tetapi tentunya dalam proses dinamisasi dari bursa berjangka ini kita harus terus waspada. Bagaimana konsumen ini harus terus literate, ya, harus ada proses diseminasi informasi. Kadang-kadang beberapa perusahaan seperti yang tadi disampaikan di awal itu mereka bukannya menyebarkan hoax, tapi menutupi informasi. Nah ini juga harus kemudian kita kita kontrol ya, bagaimana informasi-informasi itu harus disirkulasikan secara simetris sehingga pada akhirnya menghasilkan efficient market. Ini halo Bang Fitra, yes. Bang Fitra, ini saya cuma satu pertanyaan, ini gimana sih membedakan antara legal dan ilegal? Kadang-kadang kan masyarakat juga perlu tahu gitu loh. Seperti tadi kan sudah diblokir oleh Bapepti, itu sangat luar biasa toh prestasinya, memblokir yang masuk itu dengan membodohi ya kan. Apalagi ini kan bisa bicara tentang pinjam meminjam, tentang keuangan ini kan sangat berisiko. Saya kan perlu kan kalau ada seperti kayak OJK, PPATK dan sebagainya. Dari Kementerian Perdagangan ini melihat ini sejauh ini gimana langkah-langkah yang efektif agar membantu publik itu agar duit mereka itu nggak nyasar lah, nggak hilang seperti apa? Ya, yang jelas perlu ada kolaborasi. Di satu sisi, dari sisi yang sesempit pengetahuan saya, dalam hal ini pemerintah, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti, itu memang selalu menghadirkan informasi ya kepada publik ya. Yang paling jelas melalui websitenya. Bagaimana kemudian informasi-informasi terkait dengan broker-broker yang kemudian legal dan seterusnya, itu bisa lihat gitu ya. Tapi tentunya laporan dari masyarakat ini juga merupakan bagian paling penting gitu ya. Jadi harus ada interaksi itu. Karena kalau kita lihat Bapepti berbeda dengan struktur di Bursa Efek ya, ini sangat terbatas gitu ya fungsi pengawas, maksudnya dari sisi resources ya untuk melakukan pengawasan. Apalagi sekarang kita bicara mengenai pengembangan atau pengembangan teknologi yang sangat masif dan kadang-kadang pemerintah tidak bisa keep up gitu ya ke sana. Pada akhirnya dibutuhkan interaksi ya, dengan masyarakat dan proses triangulasi supaya informasi-informasi bertemu sehingga bisa saling menguntungkan begitu Pak. Oke, baik. Mungkin saya bisa tangkap ini